Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak hebat Indonesia. Berjumpa kembali bersama Ibu Sri Eka Handayani. Hari ini kita akan mempelajari tentang pecahan di kelas 4 SD. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Materi pembelajaran hari ini: 1. Mengidentifikasi bentuk pecahan biasa. 2. Mengidentifikasi bentuk pecahan campuran. 3. Mengidentifikasi bentuk pecahan desimal. 4. Mengidentifikasi bentuk pecahan persen. 5. Menunjukkan hubungan berbagai bentuk pecahan, pecahan biasa, desimal, campuran, dan persen. Mengidentifikasi bentuk pecahan biasa. Ada 2 jenis pecahan biasa, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Contoh, 2/6, 2 lebih kecil daripada 6. 3/5, 3 lebih kecil daripada 5. 6/9, 11/12. Ini adalah pecahan murni karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Kita bisa melihat contoh 5/3, 5 lebih besar dari 3, pembilangnya lebih besar. 7/4, 11/7, 12/10, pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Mungkin nanti dia bisa menjadi pecahan campuran ya. Selanjutnya, mengidentifikasi bentuk pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas pecahan bulat dan pecahan. Jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar daripada penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Untuk mendapatkan bentuk pecahan campuran dari pecahan biasa, bagilah pembilang pecahan dengan penyebut. Jadi pecahan campuran itu anak-anak, pembilang sebuah pecahan lebih besar daripada penyebutnya. Maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Seperti contoh 7/3, tulis pecahan campurannya. 7 ini besar daripada 3. Pembilang ini anak-anak, pembilang ini lebih besar daripada ini. Jadi 7 dibagi 3. 7 dibagi 3 dapat 2. Ya nak? 3 dikali 2 sama dengan 6. Berarti sisanya 1 ya. Jadi 7/3 sama dengan 2 1/3. 2 kali 3 6 tambah 1 7, berarti 7/3. Jadi pecahan campurannya 2 1/3. Semoga anak-anak ibu bisa ya. 7 dibagi 3 42, bersisa 1. Jadi 7/3 sama dengan 2 1/3. Kita bisa buktikan 2 dikali 1, 2 dikali 3 6 tambah 1 7. 7/3. Seperti ini, 7 dibagi 3, 2, 6, 1, sisanya 1. Berarti 2 hasilnya dan 1 adalah sisanya. 3. Mengidentifikasi bentuk pecahan desimal. Desimal adalah pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Kita bisa hitung kotak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aksiran yang merah berarti 3/10. Artinya 0,3. Sama dengan ya. Sama dengan 0,3 dalam bentuk desimal. Karena satu angka di belakang koma. Itu persepuluhan. Bentuk pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma. Nih, satu angka di belakang koma. 0,33. Angka 3 berada pada tempat persepuluhan. Bilangan 0,3 dibaca 0,3 atau 3/10 ini. 3/10 sama dengan
0,3. Selanjutnya, ini ada 100 kotak. Kotak yang diasir adalah 25. Berarti 25 per 100. Per 100 berarti 2 angka di belakang koma. Jadi 0,25. Bentuk pecahan desimal dengan 2 angka di belakang koma, angka 2, berada tepat per 10. Angka 5 pada tempat per seratusan. Bilangan 0,25 dibaca 0,25, berarti ini adalah per 25 adalah per 100. Ya. Selanjutnya, mengidentifikasi bentuk pecahan persen. Pecahan persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persen ditulis lambangnya persen seperti ini, Nak. Ini persen namanya. Diskon 50%, seperti itu ya, sering kita lihat atau kita dengar. Contoh, 8% sama dengan 8 per 100. Bilangan 8% dibaca 8%. Ini tandanya persen, ini bacanya 8%. 25% artinya 25 per 100. Persen ingat ya, per 100. Bilangan 25% dibaca 25%. Selanjutnya, menunjukkan hubungan berbagai bentuk pecahan. Pecahan biasa, desimal, campuran, dan persen. Anak-anak, pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Caranya, mencari sisa dari hasil pembagian antara pembilang dengan penyebut, di mana sisa pembagian tersebut dijadikan pecahan dengan sisa hasil pembagian sebagai pembilang dan penyebut tetap seperti pecahan campuran sebelumnya. Maka bilangan pecahan campuran adalah hasil pembagian ditambah dengan pecahan sisa pembagian. Jadi anak-anak, sisa hasil pembagian bilangan dan penyebut tetap seperti pecahan campuran sebelumnya. Maka bilangan pecahan campuran adalah hasil pembagian ditambahkan dengan pecahan sisa pembagian. Contoh, 53 per 5. Anak-anak ibu bisa melihat 53 per 5 berarti 53 dibagi 5 berarti 50 bagi 5 10. Sisanya 3. Berarti 50 tambah 3 53. Atau kita buktikan 10 kita kalikan dengan 5 50 ditambah dengan 3 53 per 5. Jadi anak-anak ibu 53 per 5 sama dengan 10 3 per 5. Supaya ya anak-anak ibu paham ya. Selanjutnya pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya ada 2 langkah. Pertama, anak-anak kalikan penyebut dengan bilangan bulat pada bilangan pecahan campuran. Yang kedua, lalu hasil kali penyebut dengan bilangan bulat ini kita jumlahkan dengan pembilang pecahan campuran. Anak-anak bisa melihat. Ya. 3 per 2. Anak-anak bisa melihat ya. 3 2 per 5. Maaf, 3 2 per 5. Jadi 3 2 per 5, 3 dikali 5 atau 5 dikali 3 sama dengan ini 15. 15 ya. Ditambah dengan 2 yang di atas ini. Tambah 2, 15 tambah 2 sama dengan 17 per 5. Jadi 3 2 per 5 sama dengan 17 per 5. Ingat, 3 dikali 5 atau 5 dikali 3 sama dengan 15. Kita tambahkan dengan yang 2 ini. Jadi sama dengan 17 per 5. Anak-anak, pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Cara mengubah
pecahan desimal menjadi pecahan biasa dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya dengan aturan pecahan dengan satu angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 10. Pecahan dengan dua angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 100. Pecahan dengan 3 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 1000, dan seterusnya. Lalu sederhanakan pecahan ke bentuk paling sederhana. Anak-anak, 0,75 per 100 sama-sama dibagi 25. 100 ini dibagi 25, penyebut dan pembilangnya harus sama. 75 juga dibagi 25. 75 dibagi 25 sama dengan 3. 100 bagi 25 sama dengan 4. Anak-anak, 0,75 sama dengan 75 per 100. Kita bagi. 75 dibagi 25 sama dengan 3. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Pembilang dan penyebut dibagikan 25. Jadi 0,75 sama dengan 3 per 4. Selanjutnya 0,625 per 1000. 625 per 1000 berarti sama-sama dibagi 125 sama dengan 5. 1000 bagi 125 sama dengan 8. 0,625 sama dengan 5 per 8. Sama-sama dibagikan 125. Pecahan biasa menjadi pecahan persen. Cara mengubah penyebut menjadi 100%. Anak-anak, 1 per 2 dikali berapa supaya 100? 2 dikali berapa supaya 100? Berarti 2 dikali 50 sama dengan 100. Otomatis pembilang atau di atasnya juga dikali 50. 1 dikali 50 sama dengan 50. Berarti 50 per 100. 50 per 100 sama dengan 50%. Pembilang dan penyebut dikalikan 50. Selanjutnya 3 per 4. 4 penyebutnya 4 dikali berapa supaya 100 dikali 25. 4 dikali 25 sama dengan 100. 3 dikali 25, 75. 75 per 100 sama dengan 75%. Jadi 3 per 4 sama dengan 75%. Pembilang dan penyebut dikali 25. Selanjutnya, pecahan persen menjadi pecahan biasa. Cara mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100, kemudian sederhanakan, sama-sama penyebutnya 100. Anak-anak ibu bisa melihat 25%, 25 per 100. 100 ini kita bagi sama pembagi di atas dan di bawah. Berarti sama 100 dibagi 25, 25 dibagi 25. 25 dibagi 25 sama dengan 1. 100 bagi 25 sama dengan 1/4. Jadi 25% sama dengan 1/4. Pembilang penyebut dibagikan 25. 40%, 40 per 100. Pembilang dan penyebutnya harus dibagi dengan angka yang sama. Berarti ini per 20. 40 dibagi 20 sama dengan 2. 100 bagi 20 sama dengan 5. Jadi 40% sama dengan 2 per 5. Pembilang dan penyebut dibagikan 20. 72%. Berarti sama-sama dibagi berapa? 72 dibagi 4 sama dengan 18. 100 dibagi 4, 25. 18 per 25 sama dengan 72%. Berarti 72% sama dengan 18 per 25. Pembilang dan penyebut sama-sama dibagikan 4. Begitu seterusnya anak-anak ibu. Sekian pembelajaran ibu hari ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan bagikan kepada yang membutuhkan. Kalau ingin mengikuti, langsung anak ibu ikuti dengan tekan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share.